Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dan firman Tuhan juga menjadi pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami, atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, tentu kita sering mendengar akan firman Tuhan ini. Kita sering mendengar pokoknya indah pada waktunya. Nah, ia Tuhan yang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Artinya sebelum tiba waktunya, di sana ada yang namanya proses. Nah ini, sebelum indah pada waktunya, pasti ada proses. Nah proses ini seringkali rasanya nggak indah. Proses ini rasanya nggak mudah. Kadang-kadang berat juga. Tetapi sesungguhnya kita tidak mengerti bahwa Allah turut berperkara di sana. Ya, jadi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Nah, untuk menjadi indah ini sesungguhnya Tuhan turut berperkara. Ya, tapi manusia nggak ngerti, nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita seringkali. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengalami yang indah? Ya, kan Tuhan yang berperkara. Kalau Tuhan berperkara, ingat, kita pun ada di dalamnya. Dalam setiap rancangan yang Tuhan kerjakan, kita ada di sana. Dalam arti rancangan yang Tuhan buat bagi hidup kita, pasti menyertakan kita di dalamnya. Jadi bukan Tuhan bekerja, kita santai aja tiba-tiba indah. Nggak gitu. Ya, prosesnya itu kita harus ikuti. Nah, ketika kita setia mengikuti proses yang dilakukan Tuhan, akhirnya kita akan bisa menjadi tahu atau bisa mengalami sendiri bahwa sungguh Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau sekarang ada dalam proses itu, kalau engkau sekarang dalam masalah hidup, engkau sedang mengalami pergumulan, mungkin bisa jadi itu bagian dari proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Dan percayalah bahwa engkau tidak pernah sendiri ketika proses itu berlangsung. Ada Allah yang terus turut bekerja di dalamnya. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita taat kepada Tuhan, maka proses yang diizinkan itu akan membawa kita sampai sesuatu itu jadi indah.
Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebelum waktunya tiba, sebelum itu terjadi, memang ada namanya proses dan itu seringkali tidak indah. Tetapi walaupun demikian, kita harus lewati proses itu. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan mengalami sesuatu yang indah pada waktunya itu. Cuma dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita ketika sedang mengalami proses yang diizinkan Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan memberontak. Ikuti saja, tetaplah percaya, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah gandul Gusti. Ya, jadi ketika proses terjadi, kita tetap ada dalam rencananya. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan yang turut bekerja itu tidak pernah gagal dengan apa yang Dia kerjakan. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, maka kita akan bisa ngerti dan tidak salah paham dengan Tuhan. Kita percaya bahwa proses yang tidak mudah itu akan membawa kita mengalami sesuatu yang indah pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, ya, apapun yang diizinkan terjadi, intinya nanti akan jadi indah pada waktunya. Gitu ya, karena Tuhan tidak merancangkan yang buruk. Tuhan tidak pernah membuat rancangan yang membuat kita sengsara, rancangan kegagalan, rancangan kerugian. Tidak. Rancangan Tuhan kan hari depan penuh harapan bagi kita orang percaya. Nah, karena itu untuk bisa sampai ke sana, ada proses demi proses yang harus kita ikuti. Dan mari saya mengajak kita semua, ketika proses terjadi, jangan pernah menggerutu, jangan bersungut-sungut, tetapi ikuti proses itu, jalani waktu demi waktu, dan percayalah, semua akan jadi indah. Saat ini mungkin belum indah, tapi pada waktunya semuanya akan jadi indah. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, jangan putus asa dengan keadaanmu. Selama engkau yakin dan percaya, engkau ada dalam rencana Tuhan, engkau ada dalam rancangannya, proses yang terjadi seberat apapun itu tidak akan mencelakai kita. Selama kita tetap setia dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Ya, jangan putus asa ya, semangat terus menghadapi proses yang terjadi ya, karena kita percaya ada Tuhan yang akan beserta dan memampukan kita semua. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ketika Engkau izinkan proses demi proses kehidupan dalam diri kami. Mungkin ada masalah, mungkin beban hidup, mungkin pergumulan demi pergumulan. Tetapi selama kami ada dalam rancangan-Mu, selama kami tetap setia, kami percaya bahwa Engkau yang turut bekerja, Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Sehingga segala sesuatu yang saat ini mungkin tidak enak, mungkin berat, mungkin sakit, mungkin ini tidak mengenakan bagi kami. Kami mau percaya semuanya akan berubah menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami melewati setiap proses yang terjadi hingga segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Mohon pimpinan-Mu, jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.